Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari lampiran soal nomor 3 bab 6 mengenai function dan prosedur. Di mana soal nomor 3 itu, buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola satu 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 dua tiga empat enam sembilan 13 19 28 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan ke X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Buatlah dengan metode Colville Reference. Contoh outputnya itu, misal di sini contohnya kita diminta untuk menginputkan nilai N dan X, nilai N itu 4 X 6, maka deretnya tampil 4 6 9 13 dan jumlahnya itu 32, rata-rata selisihnya itu 5. Dengan cara menghitung rata-rata yang dimaksud itu 6 dikurang 4 sama dengan 2, 9 dikurang 4 sama dengan 9, sampai dengan 19 dikurang 9 sama dengan 4. Dan rata-ratanya itu menjumlahkan eh ini menjumlahkan hasil dari perhitungan ini 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4 dan kemudian dibagi dengan eh, banyaknya nilai itu dibagi dengan 6 sama dengan 5. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama ada logika dan deskripsi program. Program ini merupakan implementasi rekursif dalam membentuk dan menganalisis sebuah deret angka berdasarkan pola tertentu. Pola yang digunakan didefinisikan yaitu nilai pertama hingga ketiga dalam array pola adalah satu, sedangkan nilai selanjutnya diperoleh dari penjumlahan elemen sebelumnya dengan elemen tiga posisi sebelumnya. Terdapat juga fungsi isi pola digunakan untuk mengisi array pola secara rekursif hingga indeks tertentu. Kemudian fungsi buat deret mengambil sejumlah elemen dari pola dimulai dari indeks yang ditentukan pengguna untuk membentuk deret yang akan dianalisis. Program juga menghitung jumlah total elemen dalam deret dengan fungsi hitung jumlah serta menghitung selisih mutlak antara setiap pasangan elemen dalam deret menggunakan hitung selisih. Kemudian rata-rata dari selisih tersebut juga dihitung dengan membagi jumlah seluruh selisih dengan jumlah pasangan yang mungkin. Hasil akhir yang ditampilkan meliputi deret yang terbentuk, jumlah total elemen dalam deret, dan rata-rata selisih antar elemen. Program ini mengandalkan rekursif dalam hampir semua operasinya, termasuk pencetakan deret melalui fungsi tampil deret. Kemudian yang kedua ada flowchart. Di sini flowchart fungsi isi pola. Flowchart ini dimulai dengan start, kemudian terdapat pernyataan kondisi, di mana eh, di sini ada pointer ya bintang sebagai alamat. Kemudian pointer i itu sama dengan 0. Apabila dia true, maka program akan akan memproses bahwa uh, array dari pola pointer indeks pointer i ini sama dengan satu. Nah, dan kemudian berakhir eh apabila dia true, maka akan memproses ini dan kemudian melanjutkan ke proses yang G ini. G sama dengan pointer i plus satu. Kemudian apabila dia false salah, program akan menjalankan pernyataan kondisi
if yang kedua, yaitu di mana di sini pointer i sama dengan 1, itu apabila dia true, program akan menjalankan array dari indeks pointer i itu sama dengan 1. Kemudian apabila dia false salah, maka program akan menjalankan atau memproses pernyataan if yang ketiga yang di dalamnya, yaitu jika pointer i itu sama dengan 2, apabila dia true, maka program akan memproses bahwa array dari vola dengan indeks pointer i sama dengan 1. Dan kemudian apabila dia false salah, maka program akan memproses bahwa array dari vola ini sama dengan array dari vola itu pointer dengan pointer dengan indeks pointer i itu sama dengan vola array dari vola dengan pointer i dikurang 1 ditambah array vola dengan indeks pointer i dikurang 3. Di sini maksudnya vola diisi dengan dihitung dengan menggunakan rumus deret ya. Kemudian program akan selanjutnya program akan memproses kembali, yaitu di mana di sini nilai J ini sama dengan pointer I plus 1. Kemudian program akan terdapat pernyataan kondisi lagi bahwa di sini dinyatakan jika J itu kurang dari 100, maka apabila dia true, program akan memproses bahwa dinyatakan di sini nilai baliknya itu atau return dengan isi pola dengan ini reference J eh, dengan memanggil apa alamat dengan dinyatakan dengan lokasi J ini, reference J. Kemudian apabila dia false salah, program akan memproses bahwa array dari vola ini dengan indeks pointer i, dan kemudian program berakhir dengan n. Kemudian yang kedua terdapat fungsi buat deret. Fungsi buat deret ini eh, kita mulai dengan start, kemudian eh, terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i ini kurang dari pointer jumlah, maka apabila dia false atau salah, program akan memproses nilai baliknya itu returnnya itu 0. Kemudian setelah returnnya 0, program akan berakhir. Kemudian apabila dia true salah, program akan memproses bahwa array deret dengan indeks pointer i ini sama dengan array vola dengan indeks pointer mulai dari dikurang 1 ditambah pointer i. Kemudian di sini diproses kembali juga bahwa di sini dinyatakan integer j ini sama dengan pointer i plus 1. Kemudian program akan menghasilkan atau memproses nilai baliknya itu atau returnnya itu buat deret dengan reference J mulai dari dengan jumlah. Kemudian program berakhir dengan N. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada fungsi hitung jumlah. Di sini dimulai dengan start, kemudian terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i itu kurang dari pointer jumlah, maka apabila dia false, program akan memproses nilai balik atau returnnya itu 0 dan kemudian berakhir ke n. Dan apabila dia true atau benar, maka program akan menjalankan prosesnya itu bahwa di sini dinyatakan integer j sama dengan pointer i plus 1, kemudian dilanjutkan dengan return atau nilai baliknya itu di sini dinyatakan bahwa array dari deret dengan indeks
indeks pointer I plus hitung jumlah dengan reference J jumlah, kemudian berakhir ke N. Kemudian selanjutnya ada fungsi hitung selisih. Di sini fungsi hitung selisih ini dimulai dengan start, kemudian terdapat pernyataan kondisi if jika pointer I ini kurang dari pointer jumlah dikurang 1, maka apabila false salah, maka program akan memproses bahwa nilai validnya itu atau returnnya itu 0 dan kemudian berakhir ke N. Kemudian apabila benar atau true, maka program akan memproses pernyataan kondisi if yang di dalamnya yaitu jika pointer J itu kurang dari pointer jumlah, maka apabila dia false salah, maka program akan memproses bahwa integer K itu sama dengan pointer I plus 1 dan L ini sama dengan pointer I plus 2. Kemudian dilanjutkan lagi untuk nilai baliknya itu returnnya hitung selisih dengan reference K dan reference L jumlah. Kemudian berakhir ke N. Kemudian apabila programnya true atau benar, maka program akan memproses bahwa integer selisih itu sama dengan array deret dengan indeks pointer I dikurang array deret dengan indeks pointer J. Kemudian terdapat pernyataan kondisi lagi, program akan menjalankan pernyataan kondisi lagi, di mana di sini dinyatakan jika selisih kurang dari 0 dan apabila true, maka selisih itu sama dengan minus selisih. Kemudian akan dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Kemudian apabila false salah, maka program mencetak bahwa memproses bahwa selisih ini itu sama dengan selisih, positif selisih sama dengan positif selisih. Kemudian program diproses kembali bahwa di sini dinyatakan bahwa integer K itu sama dengan pointer J plus 1. Kemudian diproses kembali bahwa di sini terdapat returnnya itu nilai baliknya selisih plus hitung selisih I dengan reference K dan jumlah. Kemudian N, program berakhir. Kemudian di sini terdapat juga fungsi tampil deret. Fungsi tampil deret ini dimulai dari start, kemudian terdapat pernyataan kondisi if jika pointer I ini kurang dari pointer jumlah, maka program akan berakhir ke N. Kemudian apabila programnya benar atau true, maka program akan mengeluarkan hasil outputnya itu berupa array deret dengan indeks pointer I dan kemudian diproses bahwa di sini dinyatakan integer J ini sama dengan pointer I plus 1. Kemudian program akan memproses bahwa tampil deret dengan reference J jumlah. Kemudian program berakhir dengan N. Kemudian yang terakhir ada fungsi main atau fungsi utama. Nah, di fungsi main ini dimulai dengan start, kemudian dideklarasikan atau outputnya itu program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai jumlah kemudian
dimulai dari, maksudnya di sini program memerintahkan kita atau memerintahkan kita untuk menginputkan indeks awal, indeks dari nilai X. Kemudian program diproses di sini dinyatakan bahwa I ini sama dengan 0 dengan isi pola dengan reference I. Kemudian selanjutnya itu dinyatakan program diproses buat deret dengan reference I dan reference mulai dari dan reference jumlah. Kemudian program diproses bahwa di sini dinyatakan total itu sama dengan hitung jumlah dengan reference I dan reference jumlah. Dan jumlah selisih itu sama dengan jumlah dikali dengan jumlah min 1 per 2. Dengan rata-rata selisih itu sama dengan 0. Di sini juga terdapat pernyataan kondisi if jika jumlah selisih lebih besar dari 0, maka apabila false, program akan memproses rata-rata selisih itu sama dengan 0. Dan apabila true, benar, rata-rata selisih ini sama dengan double hitung selisih dengan reference I dan reference jumlah per jumlah selisih. Di sini reference ini artinya memanggil alamat atau dinyatakan bahwa lokasi I ini memanggil ke alamat I. Kemudian di sini terdapat bentuk lingkaran dengan variabel X. Di sini maksudnya kan flowchart-nya tidak muat pada satu halaman dan kemudian dibuat simbol dengan simbol konektor atau untuk menyambungkan dengan halaman yang sama. Dan kemudian untuk halaman yang berbeda itu artinya namanya simbol of connector. Dan di sini diisi dengan variabel X juga. Kemudian program dilanjutkan, program mengeluarkan atau mencetak deret, kemudian diproses bahwa tampil deret dengan reference I dan reference jumlah, dan kemudian program akan mencetak atau mengeluarkan outputnya itu jumlah atau total jumlah, kemudian keluar juga atau program akan mencetak juga outputnya itu rata-rata selisih. Kemudian program berakhir. Untuk selanjutnya yang ketiga ada algoritma atau pseudocode-nya. Algoritma pseudocode-nya di sini dimulai dari mendeklarasikan variabel var jumlah mulai dari I total jumlah selisih dengan tipe data integer atau bilangan bulat, dan rata-rata selisih dengan tipe data double, bilangan berkoma. Dan kemudian begin untuk memulai program. Di sini terdapat write, masukkan jumlah elemen yang diambil n. Di sini artinya program mencetak teks sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kemudian read jumlah, program memerintahkan kita untuk memasukkan atau menginputkan nilai jumlah. Kemudian ada write masukkan indeks awal X. Indeks awal X ini sama ya, program mencetak teks ini, masukkan indeks awal X, kemudian read mulai dari, program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai X itu. Kemudian di sini dinyatakan bahwa nilai dari I ini itu sama dengan 0. Jadi 0 disimpan ke variabel I. Kemudian isi pola dengan reference atau lokasi I. Kemudian buat deret dengan reference I, reference jumlah, reference mulai dari dan reference jumlah. Kemudian hitung jumlah dengan reference I dan
reference jumlah itu disimpan ke variabel total. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa jumlah ini dikali dengan jumlah dikurang 1 dibagi 2 itu disimpan ke variabel jumlah selisih. Dan 0 disimpan ke variabel rata-rata selisih. Di sini juga terdapat pernyataan kondisi bahwa if jumlah selisih, jika jumlah selisih itu lebih besar dari 0, dan apabila dia false salah, maka dan apabila dia true benar, maka program akan menjalankan prosesnya itu bahwa double hitung selisih dengan reference i dan jumlah dibagi dengan jumlah selisih itu akan disimpan ke variabel rata-rata selisih. Kemudian apabila programnya salah atau else, maka program akan memproses bahwa nilai 0 ini disimpan ke variabel selisih. Kemudian program akan memproses kembali dan mencetak write, mencetak deret, dan di sini dinyatakan bahwa tampil deret dengan reference i dan reference jumlah. Dan kemudian dicetak write jumlah dan kemudian read total. Artinya kita diperintahkan untuk menginputkan total dari apa bilangan deret yang ingin ditampilkan. Kemudian program akan mencetak write rata-rata selisih, mencetak rata-rata selisih, dan kemudian mengeluarkan rata-rata selisih dan diakhiri dengan end. Kemudian di sini terdapat fungsi pola. Di sini dinyatakan bahwa fungsi isi pola variabelnya itu array dari vola itu 100 dengan indeks 100 dan array dari deret dengan indeks 100 dan variabel J dan variabel I dengan tipe data integer bilangan bulat. Dan kemudian ada fungsi dari isi pola. Di sini dinyatakan fungsi isi pola dengan tipe data integer dengan parameternya itu pointer i dengan tipe data integer. Kemudian program dimulai. Di sini diproses terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i ini sama dengan 0, maka program akan memproses. Apabila program benar, maka true atau benar, maka program akan memproses bahwa 1 itu akan disimpan ke array vola dengan indeks pointer i. Kemudian apabila program salah, else salah, program akan memproses pernyataan if yang di dalamnya. Di sini terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i itu sama dengan 1, apabila true benar, maka program memproses 1 ini disimpan ke array dengan indeks pointer i. Kemudian apabila program salah, maka program akan menjalankan pernyataan kondisi if yang di dalamnya lagi. Yang ketiga yaitu di sini dinyatakan jika pointer i itu sama dengan 2 dan apabila program benar, maka program akan memproses bahwa nilai i ini disimpan ke array vola dengan indeks pointer i. Kemudian apabila program salah, maka program akan memproses dan menghitung pola dari deret itu. Di sini rumusnya itu array vola dengan indeks pointer i dikurang 1 ditambah array vola dengan indeks pointer i dikurang 3 disimpan ke variabel array vola dengan indeks pointer i. Dan kemudian diproses kembali bahwa pointer i plus 1 ini disimpan ke variabel j.
Kemudian diproses kembali. Di sini terdapat pernyataan kondisi if. Jika J ini kurang dari 100, maka apabila benar, program akan memproses nilai balikan, yaitu returnnya isi pola dan dengan reference J. Kemudian apabila salah, maka program akan memproses nilai balikannya itu dinyatakan return dengan array pola dengan indeks pointer i, dan kemudian n ini untuk menutup mengakhiri pernyataan if ini, begin yang ini. Kemudian untuk n yang terakhir untuk menutup program yang di awal ini, begin yang ini. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi deret. Di sini fungsi buat deret. Fungsi buat deret ini dinyatakan dalam tipe data integer dengan parameter pointer mulai dari dan pointer jumlah dengan tipe data integer. Kemudian di sini program dimulai begin. Kemudian terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i kurang dari pointer jumlah den, maka apabila true, benar, program akan memproses bahwa array pola dengan indeks pointer mulai dari dikurang 1 plus pointer i akan disimpan ke array deret dengan indeks pointer i. Kemudian pointer i plus 1 disimpan ke variabel integer j. Kemudian di sini dinyatakan juga buat deret dengan reference j mulai dari jumlah itu disimpan ke buat deret dengan parameter pointer if pointer mulai dari pointer jumlah. Kemudian apabila programnya salah, maka nilai 0 ini disimpan ke variabel buat deret dengan pointer if, pointer mulai dari dan pointer jumlah. Kemudian n. Kemudian untuk selanjutnya ada fungsi hitung jumlah. Untuk fungsi hitung jumlah ini dengan tipe data integer dan parameternya terdapat di sini pointer i, pointer jumlah dengan tipe data integer. Kemudian begin, program dimulai, kemudian diproses. Di sini terdapat pernyataan kondisi if. Kondisi if dengan jika pointer i ini kurang dari pointer jumlah, apabila program benar, maka program akan menjalankan. Di sini dinyatakan bahwa pointer i plus 1 disimpan ke integer j. Kemudian di sini diproses juga bahwa array deret ini dengan indeks pointer i ditambah dengan hitung jumlah reference j jumlah. Kemudian disimpan ke hitung jumlah dengan pointer i dan pointer jumlah. Kemudian apabila program salah, maka program akan menjalankan bahwa prosesnya itu 0 disimpan ke hitung jumlah dengan pointer i dan pointer jumlah. Kemudian n untuk mengakhiri program. Kemudian selanjutnya ada fungsi hitung selisih. Fungsi hitung selisih dengan tipe data integer dan parameternya ini terdiri dari pointer i, pointer j, dan pointer jumlah dengan tipe data integer bilangan bulat. Dan kemudian program dimulai begin. Di sini terdapat pernyataan kondisi. Jika pointer i kurang dari pointer jumlah dikurang 1. Nah, maka di dalamnya diproses kembali bahwa ada pernyataan if lagi. Jika
pointer J kurang dari jumlah, dan selanjutnya apabila dia true, maka program akan memproses begin deret array deret index I, index pointer I dikurang array deret index pointer J itu disimpan ke integer selisih. Kemudian di sini terdapat pernyataan kondisi if lagi. Jika selisih ini kurang dari 0, maka apabila true, minus selisih disimpan ke selisih, dan kemudian apabila false salah, maka selisih disimpan ke selisih positif. Kemudian program akan memproses kembali bahwa pointer J ini ditambah 1 akan disimpan ke integer K, dan dinyatakan juga diproses selisih plus hitung selisih dengan I dan reference K dan jumlah itu disimpan ke hitung selisih dengan pointer I, pointer J, dan pointer jumlah. Kemudian apabila program else salah, false salah dengan else, di sini diproses bahwa nilai pointer I plus 1 ini disimpan ke integer K, kemudian pointer I plus 2 disimpan ke pointer L. Kemudian diproses juga hitung selisih dengan reference K, reference L, dan jumlah itu disimpan ke hitung selisih dengan pointer J, pointer I, pointer J, pointer jumlah. Kemudian program berakhir, dan apabila program salah, maka akan diproses bahwa 0 ini disimpan ke variabel fungsi hitung selisih dengan pointer I, pointer J, dan pointer jumlah, dan kemudian N berakhir. Kemudian yang terakhir ada fungsi tampil deret. Fungsi tampil deret dengan tipe data integer, bilangan bulat, dan parameternya itu terdiri dari pointer I dan pointer jumlah dengan tipe data integer. Kemudian begin, program dimulai, kemudian terdapat pernyataan kondisi if. Di sini dinyatakan bahwa pointer jika pointer I kurang dari pointer jumlah, maka program akan memproses bahwa di sini dimulai begin dan mencetak mencetak array deret dengan indeks pointer I dan mencetak spasi. Kemudian diproses juga bahwa nilai dari pointer I plus 1 disimpan ke integer J, dan kemudian program akan memanggil fungsi deret, fungsi tampil deret, dan memanggil lokasi J ini dan jumlah dengan parameter reference J dan jumlah, dan kemudian diakhiri dengan N. Program berakhir. Kemudian untuk program C++-nya itu dapat kita buat di aplikasi CodeBlocks. Kita buka dulu aplikasi CodeBlocks-nya. Kemudian kita buat filenya terlebih dahulu seperti biasa. Kita pilih menu file, kemudian pilih new, kemudian file, kemudian pilih C atau C++, kemudian go, kemudian next, kemudian pilih C++, kemudian next, kemudian pilih di folder mana yang akan kita simpan, kemudian ketikkan nama filenya. Kemudian beri nama file misal bulan nomor 3 bab 4 bab 6. Kemudian save. Kemudian finish.
Nah, di sini dapat langsung saja kita buat program C++-nya. Kita mulai dengan include IOStream. Nah, yang pertama include IOStream. Artinya, kita menggunakan header IOStream fungsinya untuk memanggil sintaks-sintaks yang ada di header IOStream, yaitu berupa cin, cout, dan inline. Kemudian yang kedua ada using namefix std. Di sini fungsinya itu untuk menggunakan seluruh fungsi agar dapat terbaca. Kemudian di sini dideklarasikan variabelnya itu yaitu array pola dengan indeks 100 dan array deret dengan indeks 100. Kemudian ada variabel J, ada variabel I dengan tipe data integer bilangan bulat. Kemudian ada fungsi isi pola dengan tipe data integer. Kemudian integer dengan variabelnya itu pointer I dengan tipe data integer. Kemudian di prosesnya terdapat pernyataan kondisi if dengan pointer I itu sama dengan 0. Kemudian program diproses bahwa array dari vola ini terdiri dari array vola dengan indeks pointer I ini sama dengan 1. Apabila dia true, program akan memproses array ini. Kemudian apabila else salah, maka dapat kondisi pernyataan if juga yang selanjutnya. Di sini dinyatakan bahwa jika pointer I itu sama dengan 1, maka apabila dia true, program akan memproses bahwa vola ini, array dari vola dengan pointer I, itu sama dengan 1. Kemudian apabila else salah yang tadi true ya, maka program akan menjalankan pernyataan kondisi if yang berikutnya, yaitu di sini dinyatakan if jika pointer I ini sama dengan 2, itu apabila dia true, maka program akan memproses bahwa array vola ini dengan pointer dengan indeks pointer I itu sama dengan 1. Dan kemudian apabila program salah, else, maka program akan memproses bahwa array dari indeks I, indeks pointer I ini itu sama dengan
sama dengan 1. Hmm, sama dengan memproses rumus deret atau vola ya. Itu array dari vola dengan indeks pointer i itu sama dengan vola vola array dari vola dengan indeks i dikurang 1 ditambah dengan vola dengan indeks pointer i dikurang 3. Kemudian eh, diproses kembali bahwa J itu sama dengan pointer I pointer I plus 1 dan terdapat pernyataan kondisi if lagi. If di sini jika J kurang dari 100, maka apabila dia true, program akan memproses bahwa returnnya itu nilai balikannya itu array dari isi pola dan memanggil dengan lokasi reference J. Kemudian apabila salah else, program akan memproses bahwa nilai baliknya itu returnnya itu array vola dengan indeks i array vola dengan indeks pointer i. Kemudian di sini terdapat fungsi buat deret dengan tipe data integer. Buat deret dan parameternya itu integer pointer i, integer pointer mulai dari integer pointer jumlah. Kemudian program akan proses. Di sini terdapat pernyataan kondisi if dengan pointer jika pointer i itu kurang dari pointer jumlah, maka apabila true, program akan diproses deret array dari deret dengan indeks pointer i. Indeks pointer i itu sama dengan pola array vola dengan indeks pointer mulai dari. Kemudian dikurang 1, kemudian ditambah pointer i. Kemudian di sini juga diproses bahwa integer J ini sama dengan pointer i ditambah 1. Kemudian nilai baliknya itu returnnya buat deret dengan reference J mulai dari jumlah.
Kemudian eh, apabila salah else, maka program akan memproses bahwa nilai baliknya itu, returnnya itu nol. Returnnya itu nol. Kemudian di sini terdapat juga fungsi hitung jumlah dengan tipe data integer. Dan parameternya itu integer pointer i, integer pointer jumlah, dan diproses. Di sini dalam prosesnya terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i karena daya baterai laptop saya lemah ya, izin dulu untuk mengisi dayanya. Nah, di sini tadi terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i itu kurang dari pointer jumlah. Itu apabila dia true benar, maka diproses bahwa integer j ini sama dengan pointer. Pointer i tambah 1. Kemudian nilai baliknya itu, returnnya itu array deret dengan indeks pointer i. Kemudian ditambah hitung jumlah dengan referensi jumlah kemudian apabila salah else false salah, program akan memproses di sini bahwa nilai baliknya itu returnnya itu 0. Kemudian terdapat fungsi hitung selisih. Sini integer dengan tipe data integer, fungsi hitung selisih parameternya itu terdiri dari integer pointer i, integer pointer j, integer pointer jumlah. Kemudian diproses di sini terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i itu kurang dari pointer jumlah, kurang 1.
Kemudian program akan menjalankan pernyataan kondisi if yang berikutnya, yaitu pointer kurang dari jumlah, kemudian diproses kembali. Bila dia uh, true, maka program diproses bahwa integer selisih itu sama dengan array deret dengan indeks pointer i dikurang deret dikurang array deret dengan pointer j. Kemudian if proses lagi pernyataan if yang berikutnya, yaitu selisih. Selisih itu kurang dari 0. Jika selisih kurang dari 0, maka diproses. Apabila dia benar, selisih itu sama dengan minus selisih. Kemudian apabila salah, else, maka diproses bahwa selisih itu sama dengan selisih. Kemudian selanjutnya diproses kembali. Sini dinyatakan K itu sama dengan pointer J ditambah 1 dan nilai baliknya itu elektron selisih ditambah dengan hitung selisih. Kemudian I reference K jumlah. Kemudian apabila salah, else, K diproses elektron nilai baliknya itu elektron 0. Elektron 0. Kemudian terdapat fungsi lagi, fungsi tampil deret dengan tipe data integer. Tampil deret dengan parameternya itu terdiri dari integer integer pointer i, integer pointer jumlah, dan kemudian diproses. Di sini terdapat pernyataan kondisi if jika pointer i itu kurang dari pointer jumlah, maka apabila kenyataannya benar true, program akan mencetak deret array deret dengan pointer i.
kemudian spasi. Kemudian di sini dinyatakan bahwa G itu sama dengan pointer I plus 1, kemudian tampil deret dengan referensi G jumlah kemudian apabila false salah di sini else itu diproses bahwa CO and line. Dan yang terakhir itu ada fungsi inline, fungsi utama, fungsi main, kemudian prosesnya itu sini dideklarasikan variabel dengan tipe data integer yaitu jumlah mulai dari I total jumlah selisih kemudian ada tipe data double itu variabelnya rata-rata selisih. Kemudian program menampilkan teks cout masukkan jumlah elemen yang diambil yaitu n. Kemudian si Ingrino kemudian CO masukkan indeks awal X kemudian si in mulai dari kemudian di sini dinyatakan I sama dengan 0 kemudian isi pola itu referensi kemudian buat deret ini fungsinya dipanggil artinya dia memanggil alamat I tadi buat deret dengan parameter apa referensi referensi mulai dari
dan referensi jumlah. Pasti jumlah ada di alamat mana gitu. Eh, Kemudian total itu sama dengan hitung jumlah jumlah dengan referensi jumlah, kemudian jumlah selisih itu sama dengan jumlah kali dengan jumlah kurang dengan 1. Kemudian dibagi 2. Kemudian rata-rata selisih itu sama dengan 0. Kemudian terdapat pernyataan kondisi if jika jumlah selisih itu lebih besar dari 0, maka program diproses bahwa rata rata selisih itu sama dengan level hitung selisih dengan referensi dan referensi jumlah dibagi dengan jumlah selisih. Kemudian apabila salah, program akan memproses bahwa rata-rata selisih itu sama dengan 0 dan menampilkan CO direct tampil direct panggil fungsi tampil direct dengan lokasinya itu mengambil lokasi dengan lokasi I dan lokasi jumlah. Kemudian menampilkan jumlah CO jumlah. Kemudian total M lain. Kemudian CO rata-rata rata-rata selisih itu rata-rata rata-rata selisih
Handline. Di sini programnya sudah selesai kita buat ya. Nah, dapat langsung saja kita run. Nah, maka outputnya itu keluar dan memerintahkan kita untuk masukkan jumlah elemen yang diambil. Misalkan 4. Elemen awal 6. Maka hasil outputnya itu deretnya 4, 6, 9, 13 dan jumlahnya itu 32, rata-rata selisihnya itu 5. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.